Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita pada malam hari ini surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-34 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Judul kaji kita malam hari ini sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan, itu mengingkari janji atau ingkar janji. Sesuai dengan tema yang kita pilih, itu berbagai macam larangan-larangan yang harus wajib kita hindari, kita jauhi. Kalau tidak, kita berdosa, kita melaksanakannya haram dan terancam dengan azab serta siksa. Malam hari ini itu dia, ingkar janji. Janji disebut di dalam Al-Quran ahdu, al-ahdu, ain, ha, dal, namanya ahdu. Orang terjemahkan bahasa kita janji. Secara bahasa arti ahdu itu menjaga, memelihara sesuatu dari waktu ke waktu agar jangan sampai tersia-sia, terabaikan. Lalu disebutlah janji itu dengan ahdu karena janji harus dijaga, dipelihara agar jangan tersia-siakan, terabaikan atau malah terlupakan. Itulah namanya janji. Kita disuruh memelihara janji, menjaga janji. Janji apapun yang telah dibuat. Orang yang menjaga, memelihara janji, memperhatikan janjinya, dijanjikan oleh Allah dengan surga Firdaus. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 8. Dan orang-orang yang li amanatihim, orang-orang yang mereka terhadap amanat-amanat, kepercayaan-kepercayaan yang mereka pikul atau yang mereka terima,
dan ahdi dan janji yang telah mereka ikrarkan, mereka perbuat, bahkan mereka akadkan janji itu. Ra'un, mereka memeliharanya, menjaganya. Dua di sini. Pertama amanat, yang kedua janji. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 8. Mari kita simak sebentar Al-Mu'minun ini. Ujungnya kan ra'un itu, ra'un. Anan ra'un, asal katanya ra'iyah. Ra'iyah itu maknanya memperhatikan sesuatu jangan sampai rusak, tersia-sia, terbengkalai. Caranya peliharalah, jagalah, lindungilah. Sebab kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak diperhatikan, dia bisa tersia-sia, terabaikan, terbengkalaikan, rusak. Namanya ra'iyah. Penggembala namanya ra'in. Karena orang menggembala itu adalah orang yang betul-betul menjaga, memelihara, mengawasi agar gembalaannya jangan sampai tersia-siakan atau diterkam oleh serigala, atau kelaparan atau hilang. Bernama ra'in. Yang dijaga, yang dipelihara, yang diurus, yang diperhatikan, yang dilindungi, yang dibela namanya ra'iyah. Ra'iyah menjadi rakyat. Rakyat masuk itu. Ini ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu pengembala, pemimpin, penjaga, pemelihara, penanggung jawab. Dan setiap kamu akan ditanyai tentang apa yang dipelihara, dipimpin, digembalakannya. Nah, balik. Seakan-akan amanat dan janji itu adalah rakyat yang harus dijaga, diperhatikan dari saat ke saat, waktu ke waktu, jangan sampai terabai, terlupa, terlewatkan, tersia-siakan. Ya, kita ulang. Seakan-akan janji dan amanat dan janji itu adalah rakyat yang harus pengimbalanya, penanggung jawabnya, pemimpinnya, memeliharanya, menjaganya, melindunginya, mengawasinya, memperhatikannya, supaya jangan tersia-sia, terabaikan, terbengkalai atau rusak. Siapa yang betul-betul menjaga, memelihara, mengawasi, memperhatikan amanat dan janji-janji, mereka itu pewaris al-firdaus. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi firdaus. Tandanya memelihara amanat dan janji itu berat. Begitu berat. Kenapa? Ya, ganjarannya firdaus. Firdaus surga tertinggi. Orang yang menyalahi janji, orang yang mengingkari janji, atau orang yang tidak menepati janji, namanya ghadir. Gadara namanya. Gadir atau gadara. Barangkali kita pernah dengar. Begini. Arbaun. Ada 4. Man kunna fihi. Siapa saja yang berada pada dirinya. Yang 4 ini, dia munafikan khalisan, munafik murni, munafik tulen,
4. Wa man kanat fihi khaslatun, dan siapa saja yang ada pada dirinya satu saja daripada yang 4 itu, dia sudah dicap sebagai mempunyai sifat munafik. Apa? Idza tumina khana, apabila dia dipercaya khianat. Kaji kita semalam khianat, negeri para pengkhianat, kaji kita semalam. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. 2. Wa idza ahada ahdun, apabila dia berjanji ghadara. Tenang, gadara adalah dia tidak menepati, dia mengingkari, namanya ghadara. Tidak menepati atau menggadara. Orang yang tidak menepati ghadir. Wa idza khasama fajara, apabila dia bertengkar dia kasar dan menendam, berkhusumat. 4. Salah satu daripada yang 4 itu, apabila dia berjanji dia mengingkari, ghadaran. Kau yang berjanji, halo, kan ketika bujang-bujang muda-muda dulu depek tu. Untuk itu dikatakan likulli ghadirin, bagi setiap orang yang mengingkari janjinya, mengkhianati janjinya, tidak menepati janjinya, nanti di hari akhirat dia mempunyai liwa, mempunyai marawa atau bendera. Liwa, lam, waw, alif, hamzah, liwa, bendera. Bendera itu terpancang di ikuannya. Mencungek kata. Tahu mencungek? Ini nampak iku karo. Kalau berjalan tu, mencungek kata. Mencungek so kami. Enda istihi, di ekornya, di pantatnya, di hari kiamat nanti tertegak, terpancang liwa, bendera. Yuqalu hadha, di bendera tertulis ini adalah pengkhianat si fulan. Makin banyak pengkhianatannya, makin banyak pengingkaran janjinya dan tidak menepati janjinya, benderanya makin tinggi, makin nampak dia. Yurfa'u lahu biqadri qadarihi, akan ditinggikan sesuai dengan kadar pengingkaran janjinya. Ala, ketahuilah, wala ghadira, tidak ada pengkhianatan, pengingkaran janji yang lebih dahsyat melainkan min amiri ammah, melainkan pengingkaran janji daripada pemimpin rakyat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1738. Itu janji. Silakan jadi pemimpin besok ini. Pasang janji banyak-banyak. Kemudian jangan tepati, maka matilah sebagai pengkhianat. Setiap janji akan dituntut, dimintai pertanggungjawaban. Ini surat yang kita baca tadi. Mari kita renungkan ayatnya. Walaupun kita tidak akan pelajari semenjak awalnya kan la taqrabu malal yatim. Jangan, surat Al-Isra. Kita baca tadi semenjak ayat 34, jangan kamu dekati harta anak yatim. Intinya jangan dekati, jangan makan hartanya, jangan cari-cari alasan itu dapat memakan hartanya kalau kita termasuk pengasuhnya.
pemeliharanya sepeninggal ayahnya. Nah, kita hidup dia dengan kita. Ayahnya meninggalkan harta. Jangan cari-cari celah cara untuk mendekati hartanya. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Apa cara yang baik? Ya, tidak ada cara lagi. Harus dipakai hartanya untuk biayanya, untuk mengurusnya segala macam, pakailah. Tapi jangan culas, jangan curang, jangan menipu. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa. Dan aufu bil ahdi. Nah, belum sudah. Sempurnakan janji, termasuk janji kepada wali anak yatim atau janji kepada anak yatim. Apa yang kamu janjikan? Akan menjaganya, akan merawatnya, akan mengasuhnya, akan mendidiknya, akan melindunginya, dan akan mengembalikan harta ayahnya lagi. Jangan cari-cari cari-cari alasan. Hartanya akan dijaga, akan dikembangkan. Jangan makan pula di situ, kecuali sesuatu yang pantas, yang wajar. Tepati janji. Aufu bil ahdi, sempurnakan janji. Aufu itu sebenarnya menyempurnakan, melebihkan, supaya jangan kurang. Arti aufu, tepati, sempurnakan apa yang engkau janjikan. Ahdi, janji. Maka siapa yang memelihara anak yatim, pahalanya luar biasa, derajatnya lebih tinggi. Rasulullah nanti akan bersamanya di surga. Tapi ingat, hati-hati dan waspada. Harta anak yatim itu manis. Lebih orang tuanya meninggalkan harta, orang tuanya meninggalkan kadai, meninggalkan usaha, meninggalkan sawah, parak, ladang. Kita deknya tinggal yo awak kariknya, awak keluarganya, biarlah kami menjaga merawat. Tapi batenggek kita dia ratu apa nako, hati-hati. Itu batenggek. Enggak. No batenggek ibateke bisa mau mah. Silakan makan, pakai, manfaatkan sekadarnya. Tapi jangan sampai khianat. Untuk itu tepati janji. Tepati janji. Aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu, apapun yang kamu janjikan, kepada siapapun kamu berjanji, bukan hanya kepada anak yatim. Apapun janji dan kepada siapapun kamu berjanji, janji itu akan mas'ula, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita tidak bisa menagih apa yang dijanjikan kepada kita, sebab orang kau pandai melak, pandai mencari alasan, sehingga tidak bisa kita mengarih-ngarihan. Tapi nanti di akhirat, orang nama lebar janji kau sekian banyak, orang ke menurutnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena nanti di akhirat semua hak akan dikembalikan kepada orang yang berhak. Semua janji akan dipenuhi kepada orang yang telah dijanjikan, diminta. Ya apa bayar janji? Untuk itu jangan gampang-gampang berjanji, apalagi bersumpah pula memakai nama Allah. Sumpah. Biasanya orang-orang berjanji, biasanya supayanya dipercayai, diangkat, dipilih, diberi jabatan atau kedudukan. Lalu dia berjanji, saya berjanji di mata katanya, kepala, saya berjanji demi Allah, selama saya
Ada sembuhannya ni tak tahu. Selama saya menjabat dan seterusnya, tidak akan menerima dari siapapun dalam bentuk apapun. Kan janji, sumpah lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ambo besok ko dipilih ambo kamangko ka begini kamantun cakol, janji. Kita dah gih lo piti sekian-sekian berjanji lo, sukseskan body, jadi lah janji lo gitu kan. Minta ditagih janji, mas'ul akan ditanyai, mas'ula ditanyai, dimintai tanggung jawab. Intinya apapun janji kita dan kepada siapapun berjanji, penuhi tepati. Yang paling baik itu kan menepati janji, menuhi janji. Jangan masuk apa kau? Kiranya sembilan lah. Di mana kau janji tu? Janji tu. Tapi kau lama sih lah ngecek. Yalah. Ko kan ada lo ke patang cako amat patang cako paja entah manga paja lah paja lo ni kanai. Mau di patang? Itulah aku mangkolog itulah. Maka orang bisa diperutoi, tapi nanilangi na malaikat na mencatat tidak bisa kita perutoi. Saja pak wa amaci ko lebarannya berutu, lebarannya berjanji ko yo pak wa hello. Kali pernah bapak? Pernah bapak janji. Jangan anggap tak janji itu. Jangan kamar-kamar ndak. Jangan tinggal-tinggal rumah ndak. Janji itu. Iko kalau pulang ko bawa bawaan. An ketujuh. Ko disabutnya ketujuh. Tapi ko nak balik, nak bawa pulang. Alasannya lah. Alasannya lupa. Ko alasan. Bagaimana ko lupa? Dek kita ndak memeliaronya. Nama ko janji pada mau janji, dek peliaro ujung. Ahdu tu artinya peliaro. Pelihara, jaga, awasi, perhatian, jangan sampai terabaikan, tersia-sia. Bagaimana? Maka benar malahnya ahdu. Dan ahdu tu mas'ul. Di dunia akan diminta, di akhirat akan lebih lagi sebagaimana diminta pertanggungjawaban. Untuk itu jangan gampang-gampang berjanji, apalagi berjanji dengan menyebut nama Allah. Salasatun, ada tiga kata Allah dalam hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 2227. Sahih Bukhari 2227. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, salasatu, ada tiga. Ana khasmuhum yaumal qiyamah, saya menjadi, kata Allah, saya menjadi musuh mereka aku dari kiamat. Aku menjadi musuh mereka dan mereka bermusuhan denganku di hari kiamat. Pertama, rajulun, seseorang, a'tabi, dia memberikan berbagai macam janji-janji dengan menyebut nama aku. Insyaallah wa sabara insyaallah, barik insyaallah. Kamu menyebut nama Allah dah. Sumpah demi Allah. Bawa nama Allah. Diberikannya sekian macam janji, memakai nama Allah, baba colo insyaallah. Sehingga orang insyaallah kau tak percaya ke nyolai. Angku insyaallah men je. Tak percaya lo orang kawak le gara-gara insyaallah tak itu kan. Lalu summa ghadara, kemudian dia mengingkari. Saya menjadi musuhnya kata Allah karena dia salah menyebut
namaku dipakainya namaku, karena gara-gara namaku dipakainya orang percaya. Awak maku percaya kan orang menyebut nama Allah, Pak Dik insya-Allah. Ya mana gua? Insya-Allah. Pak Dik insya-Allah. Awak dia mendengar Allah tu percaya awak. Sumpah demi Allah. Demi Allah lu sumpah. Nah, dipakai nama Allah. Tasa'alu nabihi wal arham. Kamu pakai nama Allah itu. Maka ternyata ghadara, dia berkhianat. Dia ingkari. Itu satu. Ana khasmuhum, saya menjadi musuh mereka. Yang kedua, warajulun ba'a hurran, seseorang yang menjual orang merdeka lalu dimakannya harganya. Kau dah wali ndak menjual orang merdeka. Tapi lah iyo cek orang terkawin punya. Menculik gadi-gadi, berisi-berisi, bukan dijual jadi racun, atau menculik anak-anak, itu namanya menjual orang merdeka. Warajulun istajara, aku lagi doa ketiga aku. Rajulun seseorang istajara, seseorang yang mempekerjakan. Istajara ajiran, seseorang yang mempekerjakan orang upahan. Fastaufa minhu, lalu orang upahan itu bakaraju, melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sempurna. Walam yu'tihi ajrahu, ndak dia giahno upahnya. Saya menjadi musuh mereka, kata Allah. Hadis Sahih Bukhari 2227 itu nomornya. Itu jangan mudah-mudah meang, gampang-gampang sen menganggap enteng janji-janji kok. Namanya para pengingkar janji. Bayangkan nanti ada bendera, ada marawa di kuil kita terpencang, betul sana. Ini si pengkhianat atau pengkhianatan Zianu, betul di sana. Nampak saudara-saudara. Ko Allah nan diingkarinya kindu. Ko ana dijanjikannya dikhianatinya. Pancang. Jaleh sen. Nampak dramanya. Akama keadaan doan amuko do. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, sempurnakan apa yang telah kamu janjikan. Akad-akad janji yang telah kamu akadkan namanya uqud. Janji yang telah kamu ikrarkan, janji itu kamu ikat dengan ikrar, namanya akad. Akad-akad itu kan janji itu. Janji itu contoh akad nalah kawin kah. Kami laki-laki lah berakad, akad nikah. Jika saya meninggalkan dan tidak membiayai istri saya selama berapa? 6 bulan berturut-turut, dan istri saya ternyata tidak reda, kemudian dia mengadukan kepada hakim, jatuhlah talak saya satu. Itu kan akad tuh. Akad namanya sigat talak taklik nama baca. Cuman kami membaca itu dulu tak tahu. Saya makasihnya nyale wak kawin tu sebenarnya. Sanksi akad tu apa yo? Nyale kabil tu lah selesai. Ku terima nikahnya. Konsekuensi itu kan janji semua. Namanya akad. Jadi apapun yang diakadkan, Al-Maidah surat kelima ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, aufu, penuhi janji. Penuhi segala macam akad-akad, janji-janji yang telah kamu ikatkan, kamu ikrarkan untuk menunaikannya. Penuhi. Walaupun berisiko nanti kita merugi. Walaupun kita akan merugi kalau janji itu tepati janji. Kalau tidak nanti di akhirat kita disangsi, ditagih, dan harus kita bayar. Kalau tidak tentu basi tungkih masuk neraka sampai habis hukuman itu. Habis hukuman. Ini intinya bahwa jangan seperti Yahudi.
Yahudi dalam Al-Quran dikatakan kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Surah Al-Baqarah ayat ke-100 tidak salah. Setiap kali mereka berjanji, mengikrarkan janji, menyatakan janji, lalu mereka campakkan, sekelompok membuang janji itu ke belakang. Arti membuang, kau tidak peduli, dibiarkan janji tinggal. Itu kerajaan Yahudi. Yahudi terkenal dengan pengingkar janji sampai kini. Sampai kini di Palestina. Bara tu setiap janji dan melanggar janji, tapi percaya juga. Kaum pelanggar janji adalah Yahudi. Sehingga dikatakan dalam Quran, orang kaum maghdub, dimurkai Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, jalan siapa? Yahudi. Salah satu sifat tabiat mereka pengingkar janji, pembatal janji. Janganlah kita menjadi pembatal janji, atau jangan kita seperti perempuan menenun. Dalam surat Nahl namanya seperti perempuan menenun. Selesai diungkai, selesai diungkai, selesai diungkai. Dan seperti perempuan menenun, jangan. Ada perempuan gila, tanun habis ke rui ulit, tanun rui ulit, marindo. Nah, inti kaji kita semalam kini, bapak-bapak, ibu-ibu, iko di awak lai mangarajuan. Awak lai berjanji, dan awak pun pernah lo dijanjikan. Mari kita sama-sama perhatikan janji itu, karena janji apapun yang kita janjikan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya pertanggungjawaban, kita akan berdosa, kita mengajarkan perbuatan haram, dan akibatnya orang tidak percaya kepada kita. Namanya mosi tidak percaya. Kini kau kan sedang mengajukan mosi tidak percaya kau. Tidak percaya lain. Kau bantuannya seperti bentuk orang kuyu lah. Tahu kuyu? Kuyu supaya orang ibu tidak percaya orang lain. Tidak percaya lain, jangan sampai itu. Sebab kita termasuk orang yang mengingkar janji, pengkhianat. Baswu undang rawak rangkai ko ndak namuah 2 kali kailan tungkek doh no sekali lancong ke ujian so moi duit orang nak pergi jangan kau orang semua ambo tak percaya dah sekali tentu tak percaya bodoh dah percaya bodoh paling percaya dia ibu sen. Intinya jika berjanji tepati, penuhi. Siapa yang melanggar janji, dia berdosa, nanti di akhirat akan ditagih, akan diminta tanggung jawab selama di mahsyar sampai proses hisab. Ikuannya pakai bendera gitu. Bendera. Makin banyaknya mengingkar janji, benderanya makin tinggi. Di Indonesia aku bendera Asia yang paling tinggi kau. Halo, bendera ASEAN yang paling tinggi kau ya? Betul lah kira-kira. Nah, sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita orang nanacok berjanji-janji, kasih asen, jalah, ke cucu, ke anak, ke suami, ke bini, ke saudara, ke ranggai, ke tetangga, ke kawan-kawan, jalah coba janji. Jangan janji sebab menepati janji itu susah. Memang lidah tidak bertulang. Tinggi gunung 1000 janji. Tu kecek bob totopuli. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.